warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah bisa hadir di sini. Jadi dalam kesempatan ini untuk pembelajaran luring, tapi luring di sini terbatas ya, jumlah kalian tidak banyak dan kalian masih dalam protokol kesehatan, artinya kalian menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, di sini kita akan memperdalam materi ASEAN. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian akan memahami tentang letak dari astronomis ASEAN, kemudian kalian akan mengetahui tentang letak geografis ASEAN serta dampaknya. Kemudian kalian akan mengetahui tentang iklim dari negara ASEAN, serta kalian akan mengetahui tentang posisi negara ASEAN dari letak petanya. Ya, sekarang Ibu ingin kalian dalam posisi santai. Kita akan melakukan kegiatan STOP. Apa itu STOP? Stop. Ya. Kalian kan tadi jalan sampai sini. Banyak kan yang dipikirin ya? Ibu ingin kalian lepaskan pikiran-pikiran itu supaya kita fokus untuk belajar. Begitu ya? Oke, kita mulai. Semua duduk rileks. Tangannya di atas paha. Tegakkan badan. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Atur nafas kalian. Rasakan udara yang keluar masuk dari hidung. Amati apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian. Amati perasaan kalian. Rileks dan santai. Katakan sehat pada tubuh kalian. Buang semua pikiran tentang yang negatif yang kalian lihat tadi. Dan fokuslah untuk belajar. Latihan selesai dan lanjutkan kembali aktivitas. Ya, Ibu ingin kalian menyatakan perasaan kalian setelah melakukan teknik stop. Siapa yang mau berbicara? Oke. Saya merasa lebih lega dan lebih fokus untuk belajar. Jadi kita bisa lebih lega lagi ya. Dan kita bisa fokus belajar ya hari ini. Sekarang perhatikan gambar ini. Kelihatan? Ya. Ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Gambar ASEAN, simbol dari ASEAN ya. Nah, di sini ada berapa batang padi di sini? Kalau kalian dekati dan dihitung, ini sebetulnya ada 10 ya. Ada 10 batang padi menggambarkan apa? Kalau 10 berarti menggambarkan apa? Jumlah dari negara ASEAN. Nah, kemudian di sini ada warna merah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalian simak video. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Perwakilan Indonesia Adam Malik, perwakilan Malaysia Tun Abdul Razak, perwakilan Thailand Tanat Homan, perwakilan Filipina Narcisco Ramos. Ya, tadi kalian sudah menyimak video ya tentang ASEAN. Nah, sekarang kita adakan tanya jawab dulu sebelum melakukan kegiatan diskusi ya. Siapa yang tahu letak geografis ASEAN? Angkat tangannya. Letak geografis ASEAN. Coba Renaldi. ASEAN terletak di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik dan terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Ya, bagus. Ya, jadi dari letak geografis ASEAN tadi, ASEAN terletak di antara dua apa? Dua benua dan dua samudra. Benua tadi benua apa? Benua Asia dengan benua Australia, kemudian terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, bagus.
itu disebut dengan letak posisi silang ya. Kalau kalian lihat pada peta memang posisi jadi silang seperti ini. Nah, kemudian kalian ingat tidak tentang letak astronomis? Tadi kan dibahas tentang letak astronomis ASEAN. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Coba Marisa. Sekarang kita diskusi ya. Di sini ada dua kartu soal. Ada kartu soal 1, ada kartu soal 2. Ya, sebetulnya soalnya mirip-mirip aja. Cuma yang kartu soal 2 memang agak lebih berat ya. Tapi tidak ada yang berat kalau kalian bisa ya. Siapa yang mau kartu soal 1? Oke. Kartu soal 1 yang berdekatan aja ya. Ya, kamu kartu soal 1. Ini kartu soal berapa? 1. Berarti kalian sekelompok ya. Tetap jaga jarak untuk mengerjakan. Kemudian kartu soal 2. Ini kartu soal 2. Oh, kartu soal 2 ya. Ini kartu soal 2. Berarti ini aja nanti dipakai ya. Ya, kartu soal 2 kalian ya. Silakan dikerjakan. Udah gitu. Filipina, Oke. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar. Karena teman-teman jawabnya apa? Ya, di sini nomor berapa yang sudah? Nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 belum. Ya, silakan diskusikan lagi. Nomor 2 bagaimana? Pernyataan yang benar. Ya, berarti minta 3 jawaban. Yang A bagaimana? Benar atau salah? Salah. Nah, dari mana salah? Oh, lintang selatan. Berarti nggak dilingkarin. Sekarang kita bahas ya dari yang kartu soal 1 dulu. Siapa yang akan membahas? Saya, Bu. Dea, silahkan Dea. Secara astronomis, letak negara anggota ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, betul atau salah? Ya, kemudian untuk kartu soal 2, siapa yang mau membahas? Saya, Bu. Oke, Renal, silahkan. Dampak positif dari letak geografis ASEAN. Ekonomi negara-negara ASEAN membaik karena disebabkan menjadi tempat dilaluinya jalur perdagangan dunia. Ya, betul atau salah? Betul. Ya, sekarang kita simpulkan materi kita sebelum kita akhiri. Siapa yang bisa menyimpulkan paling tidak 2 aja lah? Siapa yang akan menyimpulkan? Saya, Bu. 10 negara di ASEAN, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Laos, Kamboja. Oke, ya sekarang kita refleksi ya. Tadi pada saat mengerjakan soal, ada nggak yang temannya salah jawab? Ada tadi? Ada. Kesal nggak kalau temannya salah jawab? Kesal ya, nyalahkan teman ya? Ya, kita coba lagi. Untuk merefleksi tidak perlu pejam mata, tidak perlu tarik napas. Kita sama-sama merenung saja ya. Artinya semua manusia itu kan biasa lalai, tempat salah dan hilaf ya. Walaupun jangan juga dibiasakan. Kalau misalnya temennya tadi salah menjawab, apa langsung kita gara-gara kamu nih. Gak perlu seperti itu ya. Jadi kalau temennya salah menjawab, yang penting ada yang membenarkan, begitu ya. Tidak masalah karena manusia adalah tempat salah dan hilaf. Jadi kita saling menerima saja. Kalaupun ada perbedaan tidak ada masalah ya. Namanya kita bergaul pasti ada yang salah, ada yang benar. Yang salah bagaimana? Dibenarkan. Seperti itu ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Ya, bisa belajar seperti ini karena biasanya kita belajarnya ya online. Ya Ibu
Selain tadi belajar ASEAN, perasaan kalian senang, ada yang bingung enggak? Bingung masalah apa? Masalah peta? Peta tadi yang salah sedikit ya? Ya, kalau masalah iklim dan sebagainya dipelajari saja ya. Kalau bingung bagaimana? Kalian boleh buka Google, boleh buka Ruang Guru, boleh buka yang lain, terserah saja ya. Selama belum ulangan boleh dibuka itu. Kemudian Ibu adakan penguatan dulu. Itu kan negaranya ada banyak ya. Ada berapa negara untuk ASEAN? 10 negara ASEAN. Apakah mereka bekerja sama? ASEAN itu kan sebuah kerjasama, sebuah perkumpulan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara, perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Mereka bekerja sama di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, kemudian bidang pendidikan. Nah, ada positifnya enggak kerjasama itu? Banyak positifnya ya. Contohnya apa? Pada saat Indonesia kena tsunami di Aceh, di mana ada gempa dan sebagainya, itu negara-negara tetangga membantu. Nah, itu bagusnya kalau kita rajin ikut kegiatan yang sifatnya kerjasama. Nanti Indonesia membantu negara luar, nanti negara-negara ASEAN membantu Indonesia, saling membantu, itu bagusnya kerjasama. Sama juga dengan kalian, jangan biasa hidup menyendiri tanpa mengharapkan pertolongan orang lain. Oke, kita memang tidak tergantung dengan teman, tetapi kita kalau ada kesempatan untuk menolong teman, usahakan tolonglah teman tersebut ya. Supaya apa? Kita bermanfaat buat orang lain. Suatu saat kita akan memerlukan orang lain. Paham ya? Kemudian untuk tugas individu, kalian sebutkan tentang 5 hal penting tentang ASEAN. Di sini kalian bisa menyebutkannya dalam bentuk tulisan atau rekam suara atau dalam bentuk video. Di sini kalian yang hobi dengan TikTok, silahkan kalian mengembangkan bakat kalian dari pembelajaran ini. Ya, Ibu akhiri dan Ibu minta maaf jika dalam pembelajaran ini masih kurang nyaman, tetapi karena kita memang wajib dengan prokes, harus memakai masker ya, pakailah masker ya supaya lebih terjaga ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Saya memberikan konten materi dalam beberapa bentuk. Yang pertama bentuk yang jelas buku, kemudian yang kedua berbentuk penjelasan saya sendiri, dan yang ketiga berbentuk video. Buku itu terutama untuk anak yang visual, kemudian di sini juga ada penjelasan saya sendiri terutama untuk anak yang auditori, dan video terutama untuk anak yang audio visual. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses di mana saya memberikan 2 pilihan kartu soal sedang dan kartu soal sulit. Dari 2 kartu soal ini, bagi siswa yang terbiasa dengan tantangan dan merasa dirinya lebih bisa, dia akan memilih kartu soal sulit. Sementara bagi siswa yang belum siap dengan materi yang sulit, dia akan memilih kartu soal sedang. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana saya meminta kepada siswa menyebutkan 5 hal tentang ASEAN, dan di sini saya meminta anak-anak menyebutkan dalam 3 pilihan. Yang pertama bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk rekam suara atau dalam bentuk video.
video, karena anak-anak saat ini banyak yang senang dengan video TikTok. Apa salahnya kalau itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian untuk penerapan keterampilan sosial emosional, di sini saya menerapkan pada awal pembelajaran, saya menerapkan teknik stop. Saya memimpin anak-anak untuk memfokuskan diri dalam belajar. Kemudian yang kedua, pada saat diskusi, tadi saya memberikan 2 kartu soal. Di sini 2 kartu soal ini berguna untuk melatih keterampilan sosial anak-anak, karena anak-anak bekerja dalam kelompok. Karena bekerja dalam kelompok, mereka akan membangun komunikasi dan menyelesaikan tantangan soal. Di sini juga akan dilatih daya lensing mereka untuk menyelesaikan tantangan. Saya juga menerapkan kegiatan sosial emosional dalam hal merenung. Merenung untuk apa? Untuk mengenal dan memahami serta menerima perbedaan. Di sini saya ingin anak-anak melatih keterampilan empatinya, yaitu kesadaran sosialnya. Dia harus sadar bahwa tidak semua orang sama dengan dirinya, baik itu perbedaan persepsi, baik itu perbedaan pandangan. Yang jelas semua harus dihargai. Kemudian saya merasa senang di sini karena berhasil melakukan kegiatan-kegiatan aksi nyata, dan saya berharap kedepannya ada home visit atau tatap muka terbatas sehingga saya mampu untuk melakukan lebih maksimal pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kalau berbicara dengan tantangan yang saya temukan tadi adalah anak-anak yang kurang aktif untuk maju atau percaya diri dengan diri sendiri untuk melakukan menjawab soal. Tetapi setelah ditunjuk mereka mampu untuk itu. Jadi itu untuk tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang lainnya, untuk Desa Kembang Jangkut pasti belum bisa melakukan kegiatan ini secara Google Meet atau Zoom, karena di sini masih terkendala sinyal dan masalah ekonomi orang tua untuk menyiapkan kuota internet. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.